korelasi dengan tidak boleh atau dia nggak bisa dijelaskan. Hai guys, jadi aku baru aja selesai ngantar anakku. Tadi agak telat sih karena semalam anak aku tuh tidurnya kemalaman, jadi tadi sarapannya kayak agak kurang semangat gitu. Sekarang temenin aku perjalanan pulang sambil kita ngobrol dikit-dikit ya. Jadi aku sekarang tuh udah di penghujung TM1. Jujur gak expect ya, TM1 gue tuh bener-bener waktu awal anak sekolah, dimana lagi mual-mualnya, lagi kacau-kacaunya hormon, lagi berusaha mencerna karena tiba-tiba hamil yang gak direncanakan gitu. Sore agak goyang karena jalannya gak hadapi kehamilan TM1 sambil punya anak toddler. Alhamdulillahnya sih di kehamilan kali ini, meskipun iya emang mual muntah, badan juga gak enak semua, cuman aku masih bisa gerak gitu. Kalau di kehamilanku yang sebelumnya itu aku benar-benar sepanjang berapa bulan tuh bed rest total karena emang ngeflag, mual muntahnya itu parah, sehari bisa puluhan kali mungkin ya aku muntah-muntah, kayak sampai udah nggak ada yang bisa dimuntahin lagi gitu, sampai udah asam lambung yang keluar gitu. Cuman di kehamilan kali ini aku lebih menjaga, dan mungkin karena kondisinya juga sekarang aku nggak terlalu defisit mikronutrisi seperti waktu kehamilan pertamaku. Jadi ya everything is better. Dan yang dari aku baca-baca, kalau kita misalkan tuh kalau defisit terutama vitamin B6 itu memang berkorelasi dengan mual di kehamilan. Jadi aku berusaha mencukupi asupan nutrisiku semaksimal mungkin. Ya meskipun di TM1 ini sebenarnya itu kan aku nggak boleh tuh tepung-tepungan, manis-manis, gluten dan lain sebagainya, yang gula-gulaan. Cuman karena balik lagi ternyata tidak semudah teorinya ya, waktu prakteknya tuh terlalu apa ya, rasanya kayak semua makanan tuh nggak ada yang menarik, nggak ada yang bisa aku masukin gitu ke badan. Jadi aku
Ya masih kurang lah untuk sayur gitu-gitunya. Terus aku masih kemasukan roti dan selai-selai gula-gulaan, karena waktu itu goalnya ya harus ada yang bisa masuk dulu gitu. Ini tadi aku nggak sempet ini sih, belum mandi dan lain sebagainya. Biasa kalau pagi itu kan bangun tuh jam 4 sholat ya aku setengah 6 tuh udah sarapan, dan jam 6 aku biasanya olahraga. Jadi di kehamilan kali ini untungnya kalau pagi itu aku masih agak ada energi gitu. Dan kalau misalkan aku nggak olahraga di paginya, besar kemungkinan seharian itu kondisiku akan nggak baik-baik saja gitu. Jadi aku bakalan lebih mual muntah, lebih nggak berenergi. Terus biasanya juga aku usahain untuk nyicil cucian. Jadi aku nyuci itu nggak tiap hari ya, sepenuhnya mesin cuci itu kira-kira 2 hari sekali. Tapi kehamilan kali ini sih aku cukup bersyukur ya. Untungnya aku kemarin sebelum tahu kalau hamil, aku nggak memaksakan untuk menyekolahkan anakku di sekolah yang jauh dari rumah, karena kalau jauh pasti aduh nggak kebayang nih gimana aku antar jemputnya dalam kondisi perutnya makin besar, kemudian menghadapi mual muntah yang nggak menentu gitu. Emang di awal-awal itu aku kayak lebih ke banyak bingung gitu, perasaanku campur aduk antara takut, happy, excited. Tapi semakin kesini aku bersyukur sih, dalam artian mungkin memang ini jalan terbaik yang Allah kasih untuk keluarga kami. Mungkin kalau nggak lewat jalur kebobolan ini, kayaknya anggota keluarga kita ya udah 3 orang aja. Cuman karena sekarang hamil lagi, jadi alhamdulillahnya jadi genap nih, insya Allah. Ini aku sekarang udah sampai rumah, masuk dulu, kita lanjutin ke kegiatan selanjutnya. Ini sebelum olahraga, aku pengen cerita dikit kalau kemarin tuh kan aku abis kontrol lagi ke dokter. Jadi tiap tahun, jadi kayak kebanggaan ibu-ibu Bekasi, aku jauh-jauh dari Depok ke Bekasi di dokter Rigid, karena emang di kehamilan sebelumnya aku tuh keliling dokter lebih dari 10, jadi kayak belasan dokter kandungan dengan masalahku yang lumayan kompleks saat itu, dan emang cuma dokter Rigid doang yang berhasil gitu untuk menangani. Dan coba tebak, dokter Rigid itu kayak murah banget nih, konsul dokternya cuman kayak dihargain, konsul dokternya itu cuma dihargain 100 ribuan, terus USG cuma 150 ribu. Lebih mahal ke ini sih, obat-obatannya aja. Dan enaknya itu kalau ke dokter Idit itu kayak langsung di veto gitu. Jadi setiap kita kontrol itu sekalian ya udah USG veto maternal gitu, karena emang beliau subspesialis veto maternal. Kemarin tuh dijelasin lagi, karena aku masih di perajangan waktu dicek di USG, dijelasin lagi nih makanan-makanan yang tidak boleh atau yang dipantang saat hamil. Susu, semua jenis susu nggak boleh. Mungkin juga pertimbangannya susu di Indonesia itu kan banyak yang tinggi gula ya, dan banyak orang yang intoleransi laktosa juga. Roti nggak boleh, biskuit atau wafer nggak boleh, kecap nggak boleh, cake, jus, yogurt, coklat, ice cream, kopi susu, jus, dan Yakult. Dimana semua makanan ini tuh yang aku makan semua waktu kehamilan pertama, dan mual muntahku jadinya parah banget. Sampai aku harus dikasih obat pengencer darah, dikasih obat tiroid, dan lain sebagainya. Bener-bener banyak banget waktu itu obatnya. Nah, karena yang kemarin tuh aku ngelanggar pantangan ini juga, akhirnya obatku nambah. Padahal aku tuh nggak ngaku gitu ke dokternya kalau aku ngelanggar gitu. Tapi begitu di USG nancap di perut tuh orangnya langsung tahu kalau, wah kamu masih sering makan ini gitu ya. Kayak itulah ya, kalau orang yang benar-benar udah senior di bidangnya itu kayak cenayang gitu kalau aku bilang. Jadi ya mudah-mudahan di TM2 dan TM3 nanti aku bisa lebih bijak, lebih bisa mengontrol apa yang aku makan, karena emang TM1 kemarin tuh bener-bener ya, ini udah di ujung TM1 rasanya masih kurang lebih sama, cuman aku sekarang udah tahu nih cara untuk memperhatikan diriku lebih gitu. Jadi di pagi hari sebisa mungkin aku seaktif mungkin, olahraga yang teratur, makan makanan sehat jangan sampai telat gitu sebisanya, mengutamain protein. Terus kalau udah dirasa capek, nah ini aku sering
nggak sadar kalau udah capek dan aku terus-terusin, dan itu sebenarnya nggak boleh. Jadi makanya sekarang aku berusaha untuk lebih bisa mendengar badanku sendiri. Kalau udah capek, aku berusaha untuk stop dulu, dirasain santai, pelankan lagi ritmenya. Oke, sekarang aku mau ganti baju dan olahraga dulu. Hey guys, aku baru bangun dari tidur sejenak, lumayan 20 menitan, tapi ternyata bangun-bangun rasanya kayak mual lagi. Mungkin kayaknya karena aku tadi makan buah naga, mungkin kayaknya soalnya waktu makan buah naga tadi itu aku terlalu kecepatan. Soalnya benar-benar abis makan buah naga itu aku ngerasa mual, kayak pengen muntah gitu rasanya. Abis ini aku mau habis ini aku mau ngejemur baju, terus ngejemput anak aku, segera pulang mandiin dia, makan siang, dan berangkat nganter les. Semoga aman, gak muntah, amin. Sebelum ngejemput aku nyamil dikit lagi karena ini udah mulai mual, udah mulai kayak pengen muntah sejak habis makan buah naga tadi. Jadi aku harus ngejaga jangan sampai asupannya kurang atau perut kosong terlalu lama, karena begitu perutnya kosong terlalu lama pasti bakalan lebih mual lagi. Emang banyak ada yang namanya itu kayak handal ngebu, yang dia nggak ada bedanya handal sama enggak, cuman lebih banyakan yang banyak keluhan karena emang kan kita ngegedein suatu kehidupan baru ya di perut kita, jadi ya wajar badan kita harus
berdamai dengan hormon yang gonjang-ganjing dan lain sebagainya. Pokoknya yang penting sih belajar dari kehamilanku yang sebelumnya. Untuk kehamilan kali ini aku berusaha sebisa mungkin, meskipun aku dalam kondisi mual muntah banget, aku bakal berusaha untuk atur nafas dan aku bisa senyum. Aku benar-benar memaksakan diri untuk bisa senyum karena ternyata ada energi yang nggak bisa dijelasin gitu waktu kita memaksa diri kita tersenyum. Pelan-pelan biasanya bakalan membaik, kayak kita ada semangat baru buat menjalani kehamilan ini. Kalau yang kemarin tuh kan aku kayak ngerasa 9 bulan lama banget, kayak rasanya tiap hari tersiksa, tiap hari kayak rasanya kayak selamanya gitu. Tapi alhamdulillah di kehamilan kali ini aku berusaha untuk sepositif mungkin karena aku udah ada anak yang harus aku jaga, aku rawat. Jadi ya ternyata berbuah manis gitu, meskipun kondisinya nggak 100% oke, tapi seenggaknya aku masih bisa untuk sambil merawat anakku, sambil ngantar jemput anakku, meskipun ya harus memperhatikan tubuh kita sendiri gitu, dimana sela-sela waktunya dia oke, itu pokoknya harus wajib olahraga atau jalan kaki 30 menit biar peredaran darahnya lancar, jadi keluhannya tadi juga bisa berkurang. Panik, udah kehabisan parkiran. Soalnya tadi waktu mau berangkat ada tetangganya Pak dulu, jadi jarak 5 menit aja udah beda, udah susah parkirannya. Jangan lupa bawa kartu penjemputan. Yang di depan tadi. Oh, itu yang mau ke puja. Yuk berangkat. Guys, aku habis pulang sekolah. Tadi 10 IF aku makannya pintar. Tadi pas Laura makan pintar ya sampai habis. Panas di luar. Iya, panas banget. Ini kayak di sela-sela aku nungguin anak les, selesai kayak mual ngantuk banget dan lapar lagi. Padahal aku kayak persis sebelum berangkat itu aku makan, langsung sholat, langsung berangkat. Memang lagi mulai pesat-pesatnya dan harus ready camilan yang tinggi protein buat sekalian mencukupi kebutuhan protein hariannya gitu. Aku nemuin kayak game baru gitu, dia bisa bantu kita ngejelasin soal sistem pencernaan ke anak kecil.
dan menarik sih, jadi Enzim pencernaan memecah berbagai nutrisi bisa menjadi lebih bagian menjelaskan tubuh lagi kecil gitu ke anak. untuk membantu. Ini udah sore, terus anak-anak tetangga lagi pada main. Nora mau ikutan keluar, pengen ikut main, jadi aku akan nemenin sebentar aja. Karena kalau udah jam 5 ke atas aku mulai mualnya lebih parah. Sekalian cari angin biar baby di perutnya stres. Nora ya. Oh iya. Masih di situ. Oh, motor cepetan. Unboxing paket. Lagi pengen mumpung belum ada newborn biar nggak kusam-kusam amat gitu ya. Lumayan gede sih. Nggak tahu ya bawa apa ya, tapi kayak nggak ada frekuensinya sih. Kita coba ntar habis makan malam sebelum tidur. Maskeran, sekarang kita cobain masker baru dari Beauty Options. Ya semenjak punya anak itu rasanya kayak nggak ada waktu buat maskeran. Dari hamilan pertama sih sebenarnya udah jarang banget, nggak pernah sih kayaknya. Jadi waktu zaman sekolah, zaman kuliah aku tuh rajin banget pakai masker, skincare. Emang harus memaksakan diri aja sih buat mulai ngerawat diri lagi, nggak cuma sekedar pakai sunscreen dan pelembab kalau mau tidur doang. Lagi di usia-usia yang udah bukan remaja lagi. Oke, udah cukup. Misalnya pakai jilbab ya, jadi agak susah. Bakal aku bilas sekitar 15 menit lagi. So far sih nggak ada rasa cekit-cekit ya. Kecuali kayak di bagian cuping hidung, kayaknya emang karena rada iritasi, terlalu kering gitu. But it's okay. Ntar malam kita kasih LRP. Biasanya sih agak bakal mendingan langsung. Oh, polosan. Oh, itu juga Nora. Kok kita yang giginya?